Perkenalkan, saya Nyoman Erlangga Dharma Putra. Saya Pak Saribu Rafal Damian. Saya Najmiah Zaki Nurapipi. Kami akan membahas teks editorial mengenai tragedi di balik mewahnya Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai. Qatar sebagai tuan rumah sudah mempersiapkan ini selama kurang lebih 12 tahun terakhir. Namun, perjalanan Qatar dari proses bidding hingga persiapan Piala Dunia 2022 tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Melainkan mereka juga menemukan adanya berbagai isu selama proses persiapan. Selama satu dasawarsa terakhir, negara Teluk Kaya Raya tersebut berupaya menjadi tuan rumah yang menyelenggarakan kejuaraan sepak bola dunia secara megah dengan menggencarkan proyek pembangunan besar-besaran demi menciptakan pengalaman berkesan untuk tim sepak bola dan pihak-pihak lainnya. Tak hanya mendirikan stadion, mereka juga membangun fasilitas penunjang seperti jalan raya, jaringan kereta, pelabuhan, bandara, hotel, sampai rumah sakit yang kabarnya meraup biaya yang besar. Banyak peristiwa-peristiwa tidak mengenakan yang terjadi menjelang Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah pembangunan sejumlah fasilitas penunjang Piala Dunia Qatar 2022 yang diduga memicu kematian para pekerja buruh hingga angka 6.500 jiwa. Berdasarkan dokumen dari otoritas Qatar, mereka berhasil mengumpulkan data kematian sedikitnya 5.927 migran asal India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka. Ditambah 824 korban jiwa dari Pakistan selama selang waktu sekitar 10 tahun terakhir. Namun, pemerintah Qatar mengatakan jumlah keseluruhan itu menyesatkan karena tidak semua kasus kematian yang dicatat adalah mereka yang bekerja di proyek-proyek Piala Dunia. Apakah sepadan sebuah turnamen sepak bola memakan ribuan korban jiwa? Tingginya angka kematian para pekerja buruh kelak cepat atau lambat berdampak pada kelajuan proyek-proyek besar di Qatar. Banyaknya kematian tenaga buruh menjadi tanda minimnya empati pemerintah terhadap keberlangsungan hidup mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Kebijakan pemerintah Qatar harus segera dibenahi jika ingin menekan angka kematian tenaga buruh. Pada awalnya, para pekerja imigran di Qatar dijanjikan sebuah upah bekerja yang tinggi, yang membuat mereka pun rela bekerja berjam-jam di bawah terik matahari demi upah yang dijanjikan. Namun, rupanya iming-iming upah tinggi tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Kenyataannya, para pekerja diberi upah minim dan harus membayar biaya hingga $4.300, yang dimana membuat mereka mengambil sebuah pinjaman besar. Pihak Qatar seharusnya memberi upah dan sikap yang layak kepada para pekerja, karena para buruh lah yang menjadi salah satu penyokong kesuksesan Piala Dunia 2022 di Qatar. Banyaknya yang mengatakan bahwa para buruh telah dipaksa dalam jeratan hutang dalam bentuk kerja paksa sehingga tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka telah menggunakan sebuah tabungan, bahkan menjual aset pribadinya untuk membayar kembali biaya yang dibebankan kepada mereka. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pekerja yang meninggal di Qatar mengatakan bahwa keluarga mereka dibiarkan menghadapi akibatnya sendiri. Di luar dari kejadian itu, ternyata masih ada isu lain. Rupanya masih banyak pendukung sepak bola yang berencana menonton langsung ke Qatar, tapi belum mendapatkan akomoditas. Jumlah akomodasi yang tersedia semakin sedikit dan harganya menjulang tinggi. Untuk menambah jumlah akomodasi, para pengelola turnamen menyediakan akomodasi tambahan, seperti menawarkan konsep berbagai kamar di apartemen-apartemen kosong, villa, kabin-kabin, hingga tenda-tenda tradisional di gurun dan kampung-kampung para pendukung tim Piala Dunia. Namun, tetap saja tarif akomodasi tambahan yang tersedia masih terbilang cukup tinggi. Akomodasi tambahan yang direhabilitasi di desa-desa dan dibangun di gurun di pinggiran Doha saja misalnya dibanderol sekitar $207 Amerika Serikat atau sekitar 31 juta rupiah per malam. $200 buat kabin-kabin kayak gitu mahal banget. Kamar-kamar Airbnb juga sangat mahal.
FIFA dan pemerintah Qatar seharusnya tidak tutup mata soal sorotan mengenai berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Bukankah pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam mengenai kejadian ini? Jadi itulah teks editorial dari kelompok kami yang bertema di balik mewahnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekian dan terima kasih.